bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3611. Apakah Anda akan berkhianat? Berita bahwa Paviliun Barat berlumuran darah dengan cepat mencapai telinga Ye Junlin. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa inilah yang dilakukan oleh kekuatan misterius. Bahkan setelah penyelidikan mendalam, bayang-bayang Duguk Xiao dan pembunuh orang mati itu bahkan ditemukan. Namun, keberadaan dan perilaku wanita misterius itu sangat aneh, dan dia tidak bisa menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mungkin langkah selanjutnya adalah berurusan dengan base camp. Begitu dia memikirkannya, Ye Junlin bahkan lebih bersemangat untuk menemukan tempat di mana kerabat dan teman-temannya bisa bersembunyi. Dia sekarang ingin menggunakan 3 pembuluh darah super spiritual untuk meredam tubuhnya. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus menemukan cara untuk memastikan keselamatan semua orang. Dengan begitu Anda tidak perlu khawatir. Sisi lain, Suzaku dan yang lainnya masih terus menyelidiki pertumpahan darah di Paviliun Barat. Segera mereka mendapat pesan penting. Hampir semua orang yang meninggal di Paviliun Barat adalah mantan musuh bebuyutan Gong Qianqiu. Ada juga yang menindas dan menyindir Gong Qianqiu. Adapun murid-murid Paviliun Barat yang berteman dengan Gong Qianqiu, mereka selamat dari bencana atau menghilang tanpa jejak. Situasi ini agak menarik. 1 atau 2 mungkin kebetulan, tetapi jika banyak orang seperti ini, pada dasarnya ada masalah. Suzaku memimpin. Beberapa orang lain juga setuju. Jika itu benar-benar yang dilakukan Gong Qianqiu, maka situasi ini sangat mudah untuk dijelaskan. Dengan kata lain, hanya jika pembunuh di balik layar adalah Gong Qianqiu, situasi ini sejalan dengan logika normal. Masalah ini harus diberitahukan kepada bos, sehingga dia tahu apa yang dia tahu. Saran King Long. Suzaku berkata dengan sedikit malu. Bos sangat sibuk sekarang. Mari kita tunggu sampai kita menemukan bukti yang lebih meyakinkan sebelum memberitahunya. Pada saat ini, Xiao Feng juga kembali ke base camp. Sejak dikonfirmasi bahwa Gong Qianqiu aman dan sehat, Xiao Feng sangat senang. Setelah melihat King Long dan beberapa orang, dia bahkan tidak marah seperti sebelumnya. Kamu tidak perlu terus menyelidiki. Qianqiu masih hidup. Dan masalah pertumpahan darah Sith pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Feng langsung memilih untuk jujur. King Long dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tetapi mereka tidak berharap Xiao Feng menemukan keberadaan Gong Qianqiu. Mungkinkah, seperti yang mereka duga, Xiao Feng dan Gong Qianqiu selalu berhubungan? Xiao Feng, mengapa kamu begitu yakin bahwa Gong Qianqiu tidak bersalah? Suzaku mau tidak mau bertanya setelah beberapa saat. Xiao Feng berkata dengan sungguh-sungguh, karena aku melihat banyak orang di Paviliun Barat bersama Qianqiu. Mereka selamat setelah berjuang keras. Jika Qianqiu benar-benar melakukannya, bukankah seharusnya dia memilih untuk membunuh dan membunuh? Xiao Feng berpikir Suzaku dan orang lain akan terdiam. Bagaimanapun, logika inferensinya sangat teliti dan sempurna. Xiao Feng, ini adalah kekuatan Gong Qianqiu, kata Suzaku sambil mencibir. Melihat Xiao Feng marah lagi, King Long buru-buru menjelaskan. Xiao Feng, jangan bersemangat. Setelah penyelidikan kami, para anggota Paviliun Barat yang selamat dan tidak memiliki berita pada dasarnya berteman dengan Gong Qianqiu. Dan mereka yang telah menghina dan mengolok-olok Gong Qianqiu, pada dasarnya mati dengan menyedihkan. Wajah Xiao Feng yang semula membawa amarah langsung membeku. Dia tiba-tiba teringat murid-murid Sith yang telah melahap keterampilan mereka sebelumnya. Gong Qianqiu tampaknya benar-benar mengatakan bahwa orang-orang itu telah menggertaknya. Justru karena alasan inilah Xiao Feng merasa kurang bersalah. Tidak mungkin. Pikiran Xiao Feng sedikit kacau, tetapi dia masih tidak mau percaya bahwa Gong Qianqiu adalah pelaku sebenarnya di balik layar. Qianqiu terluka olehku belum lama ini. Jika dia benar-benar wanita misterius, apakah dia akan begitu lemah? Kenapa kalian terus menatap Qianqiu? Di mana dia menyinggung perasaanmu?
Jika kamu memiliki ketidakpuasan, semakin banyak, Xiao Feng berkata, semakin dia menjadi bersemangat. Bahkan pada akhirnya, mereka siap untuk memulai. Xuan Wu berkata dengan marah, Xiao Feng, apakah kamu akan melawan kami karena seorang wanita? Bab 3612, menargetkan Tian Shifu. Kamu mengatakannya dengan sangat mudah. Xiao Feng mencibir 2 kali dan bertanya, jika kekasihmu dituduh dan dicurigai oleh orang lain tanpa alasan, apakah kamu masih akan begitu tenang dan masuk akal? Jangan membujuk orang lain untuk apakah kamu tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana. Xiao Feng memang sangat kesal. Suasana hati yang baik yang telah menentukan Gong Qianqiu aman dan sehat hari ini hancur. Dan ada berbagai tanda bahwa Gong Qianqiu memang tidak bersalah. Sekarang, dia masih dicurigai oleh semua kejahatan kecuali orang lain. Dan bahkan ada perasaan kecurigaan yang meningkat. Cukup terlalu banyak. Xiao Feng, kamu adalah penghenti bos yang paling kuat dan saudara ipar kita. Jadi kami akan membujuk kami dengan kata-kata yang baik. Mengapa kamu selalu menganggap niat baik kami sebagai jahat? Pada akhirnya, pernahkah kamu berpikir tentang itu dengan hati-hati? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Gong Qianqiu? King Long juga sedikit marah, dan bahkan merasa bahwa Xiao Feng menjadi semakin tidak masuk akal. Yang asli pintar dan jenaka. Bagaimana dia menjadi bodoh ketika dia menghadapi masalah Gong Qianqiu? King Long, kamu akhirnya sampai pada intinya. Itu benar. Jika bukan karena hubunganmu, aku akan memberimu pelajaran. Lupakan saja. Ada berbagai cara dalam melakukan sesuatu. Dan suatu hari, kamu akan tahu betapa salahnya kecurigaanmu. Xiao Feng berbalik dan pergi. Melihat keteguhan hati Xiao Feng, Suzaku dan yang lainnya tercengang di tempat. Setelah penghancuran total Paviliun Barat, Paviliun Timur juga mengalami serangan diam-diam. Tapi korbannya tidak terlalu serius. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa faksi lain dari divisi Zenmo mulai bergabung untuk pertahanan setelah insiden Paviliun Barat. Kekuatan misterius gagal memutuskan hubungan antara Paviliun Timur dan dunia luar. Bala bantuan dari daerah lain tiba di tempat kejadian pada waktu yang tepat, dan ini berhasil membubarkan musuh asing. Untuk sementara waktu, semua orang di balai kota panik, dan terjadilah kekacauan. Gong Qianqiu melihat sungai itu berhasil dilumuri olehnya, dan segera memulai rencana selanjutnya. Jalan Papan Mingxiu, Cencang Gelap. Tujuan asli Gong Qianqiu adalah Tian Shifu. Tentu saja, untuk memastikan tidak ada yang salah, ancaman dari sisi Ye Junlin yang memasukkan kaki dihilangkan. Gong Qianqiu memanggil si Duguk Xiao lagi. Tuan, apa perintahmu? Dugu Xiao bertanya secara bersamaan. Gong Qianqiu berkata dengan suara yang dalam, sekarang divisi Zenmo terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan dia pada dasarnya tidak akan memperhatikan Tian Shifu, tetapi Ye Junlin tidak yakin. Sekitar basecamp Ye Junlin dari waktu ke waktu, sehingga dia tidak akan berani menganggap enteng. Aku pergi. Mengerti. Duguk Xiao berkata sambil tersenyum. Gong Qianqiu merenung sejenak dan melanjutkan. Kemudian ada peningkatan kekuatan untuk melatih tentara mati. Mereka akan menjadi pisau daging paling tajam dari ajaran Qianqiu, pisau daging yang akan membuat semua orang takut. Karena semua orang mati saat ini ditugaskan kepadanya secara langsung. Ini juga akan menjadi pisau tajam dari divisi iblis kota balas dendam Duguk Xiao dan Shen Tianjian. Setelah mengatur semuanya, Gong Qianqiu langsung membunuh Tian Shifu. Di luar rumah Tianxi, banyak master surgawi menghadapi musuh besar. Gong Qianqiu terbungkus energi hitam di sekujur tubuhnya. Tekanan aura yang kuat membuat semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk gemetar. Saya sudah lama mendengar bahwa rumah Tianxi Anda dapat menarik guntur untuk membunuh musuh. Biarkan Master Sekte ini juga menghargainya. Suara Gong Qianqiu seperti petir dari langit biru, yang mengejutkan telinga para guru surgawi. Kamu adalah pemimpin Sekte Qianqiu yang menghancurkan kerajaan abadi. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Itu hanya kekuatan kecil di luar wilayah.
Adapun kamu membuat keributan seperti itu. Desis. Ada suara gemuruh udara dingin di tempat kejadian. Bahkan jika dia sekuat Ye Junlin, dia tidak akan menggunakan kekuatan kecil untuk menggambarkan kerajaan abadi, kan? Formasi guntur terkemuka. Master of Heaven segera mengeluarkan perintah. Dia secara naluriah berpikir bahwa Gong Qianqiu ada di sini untuk menghancurkan rumah Tianxi, dan dia langsung memilih untuk menggunakan formasi Tianlei terkuat untuk menghadapinya. Agar tidak mengulangi kesalahan kerajaan abadi. Bab 3613, Sky Thunder Tempering. Master surgawi seperti musuh yang tangguh, dan mereka langsung menggunakan teknik formasi guntur. Untuk sesaat, awan mendung, dan kilat menyambar dan bergemuruh. Guru surgawi melafalkan kata-kata di mulut mereka, dan latihannya berhasil. Klik. Seiring dengan guntur yang memekakkan telinga, kilatan petir menembus langit. Segera setelah itu, petir yang tak terhitung jumlahnya dengan ketebalan lengan terus berkumpul. Bahkan di awan Jiuxiao, orang-orang di tanah masih bisa mendengar suara gelombang arus listrik. Rumah Tianxi, saya tidak berniat menjadi musuh Anda. Jika Anda pergi dari sini, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, kemanapun Tianlei pergi, daging dan darah akan menjadi abu. Kata Tianxi tua dengan nada serius. Gong Qianqiu berkata sambil mencibir, saya masih keras kepala ketika kematian sudah dekat. Apakah latihan tertinggi Tian Shifu Anda adalah sihir yang keras kepala? Sekelompok kemarahan muncul di hati Tianxi tua. Menghasut guntur untuk menyerang lawan dapat mencapai hasil yang signifikan. Namun, aktivasi Master Surgawi juga akan menghabiskan banyak energi. Jika ini bukan pilihan terakhir, Tian Shifu tidak akan dengan mudah mengaktifkan formasi petir. Karena kamu terobsesi, jangan salahkan guru surgawi ini karena bersikap kasar. Biarkan guntur, serang. Mengikuti perintah guru surgawi yang lama, lampu guntur kecil itu tiba-tiba menyatu dan bergabung. Cahaya listrik yang terang sangat menyilaukan. Tampaknya membawa kekuatan menghancurkan dunia. Namun, Gong Qianqiu tidak takut sama sekali, dan bahkan matanya memancarkan keserakahan. Saya masih ingat bahwa ketika melahap nadi spiritual ras alien Xuanming, itu juga menarik Tianlei. Tetapi dibandingkan dengan guntur yang ditarik Tian Shifu di depannya, tekanan energinya jauh lebih buruk. Saya berharap untuk berhasil melunakkan tubuh, sehingga saya dapat melahap nadi spiritual dari kerajaan abadi. Semakin Gong Qianqiu memikirkannya, semakin bersemangat dia, dan dia langsung melompat untuk menghadapi Tianlei. Apa yang dia lakukan? Semua master surgawi sedikit bingung untuk sesaat. Menurut logika normal, bukankah seharusnya orang yang dikunci oleh Tianlei mencoba yang terbaik untuk menghindari tepinya dan menghindar? Pemimpin sekte wanita ini benar-benar pergi langsung untuk melawan Tianlei. Bosan hidup. Sambil memikirkannya, guntur menyilaukan pertama telah membombardir Gong Qianqiu. Klik. Lampu listrik melonjak, membuat orang merasa putus asa ketika menonton dari kejauhan. Jika digantikan oleh master biasa, saya khawatir pukulan ini akan musnah. Namun Gong Qianqiu menahan petir pertama, namun tubuhnya hanya terguncang mundur beberapa langkah. Energi hitam yang melonjak di tubuhnya tampaknya bertarung melawan Tianlei. Tidak heran jika alam abadi dapat dimusnahkan dengan cara blitzkrieg. Dia bisa menahan guntur sedemikian rupa. Luar biasa. Para Celestial Masters terkejut. Bahkan kepala sekolah terkuat pun tidak bisa melakukan ini. Tingkatkan kekuatan Tianlei, dan bunuh orang ini terlepas dari biayanya. Kepala sekolah Lao Tianxi memerintahkan lagi. Melihat kekuatan Gong Qianqiu yang begitu menakutkan, dia tidak pernah ingin Tian Shifu mengikuti jejak kerajaan abadi. Penting untuk menggunakan kekuatan guntur untuk membunuh orang ini sebanyak mungkin. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Ya. Para ahli surga melakukan latihan lagi, dan suku kata di mulut mereka bergerak lebih cepat. Guntur di kehampaan juga lebih aktif. Pemaksaan energi Tianlei menjadi semakin kejam. Bahkan ruang di sekitarnya tampak sangat terdistorsi. Tampaknya hampir tidak mungkin untuk menahan guntur yang begitu kuat.
Tian Lei jatuh. Saat kepala sekolah Lao Tianxi melambaikan tangannya, badai petir yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya ditujukan ke Gong Qianqiu. Ledakan. Ketika Gong Qianqiu mengenai satu tempat, ada suara yang memekakkan telinga. Sosok Gong Qianqiu jatuh dengan cepat, tetapi pada akhirnya dia masih ditopang oleh energi kekerasan. Masih berjuang dengan kekuatan Tian Lei. Orang ini terlalu gila. Pikiran seperti itu muncul di hati para penguasa surgawi. Bahkan Tian Lei yang keras dan keras berulang kali hanya meminta jalan buntu. Namun, setelah beberapa guntur berturut-turut, para master surgawi secara bertahap menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Gong Qianqiu tidak bermaksud melawan selama proses berlangsung. Tampaknya telah menunggu babak baru guntur muncul. Bab 3614, Tian Shifu meminta bantuan. Kepala sekolah Lao Tianxi tiba-tiba berkata, hentikan formasi kilat. Orang ini memadamkan tubuh dengan kekuatan guntur. Kalimat ini membangunkan si pemimpi. Bahkan jika Gong Qianqiu arogan dan sangat tangguh, Tian Lei. Tetapi setelah menahan satu atau beberapa putaran bombardir guntur, serangan balik akan diluncurkan sesuai logika normal. Ini akan menghancurkan pembentukan susunan petir. Di sisi lain, Gong Qianqiu tidak bermaksud melawan setelah menjadi tangguh. Terus menunggu babak baru pemboman guntur. Berulang kali menikmati serangan guntur. Ini jelas menggunakan kekuatan Tian Lei. Master Surgawi tiba-tiba menyadari, dan buru-buru menghentikan hukum. Tian Lei yang baru saja mengembun menjadi bola juga perlahan menghilang. Awan gelap di kehampaan juga mulai menyebar, dan sinar matahari bersinar. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Kamu menemukan niat pemimpin ini begitu cepat. Suara lucu Gong Qianqiu datang. Pada saat ini, dia ditangguhkan dalam kehampaan, rambutnya yang panjang beterbangan, dan energi hitam melonjak. Seperti penyihir 9 hari yang turun ke dunia. Ketakutan yang tidak berdasar. Formasi guntur surgawi menarik guntur surgawi terkuat, yang pasti akan menghancurkanmu menjadi abu. Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat, agar tidak mati. Kepala sekolah berkata dengan singkat. Bagaimana mungkin Gong Qianqiu setuju untuk pergi? Dia sekarang jelas merasa bahwa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja jika Anda ingin melahap energi urat nadi super spiritual dari kerajaan abadi, level ini masih jauh dari cukup. Jangan bicara omong kosong, cepat dan bawa Tian Lei. Atau Master Sekte ini akan membunuh semua orang di Tian Shifumu. Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok Gong Qianqiu tiba-tiba menghilang. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Gong Qianqiu sudah muncul di belakang dua guru surgawi terluar. Tangan ke atas dan ke bawah, dua master surgawi muda bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka kembali ke Jiuyu. Kesabaran Master Sekte sangat terbatas. Jika saya tidak mendesak formasi, saya akan terus membunuh. Gong Qianqiu mengancam dengan suara dingin. Dalam keputusasaan, kepala sekolah Lao Tianxi sekali lagi memerintahkan orang untuk membentuk formasi petir. Dia bisa merasakan aura pembunuh Gong Qianqiu. Jika dia tidak melakukan apa yang dia katakan, rumah Tianxi mungkin telah musnah. Kuncinya adalah bahwa dalam hal kekuatan tempur pribadi, pada dasarnya tidak ada lawan Gong Qianqiu. Daripada terbunuh, lebih baik menggunakan Tian Lei untuk mencoba efek serangan. Jika lawan bisa terluka parah, rumah Tianxi juga akan memiliki kesempatan. Setelah formasi dibentuk, Gong Qianqiu menggunakan Tian Lei untuk memadamkan tubuhnya lagi. Setelah beberapa jam, Gong Qianqiu merasa telah mencapai batas energinya hari ini. Jika Anda terus secara paksa memadamkan tubuh, kemungkinan besar Anda akan terluka oleh guntur. Orang-orang dari Istana Tianxi, dengarkan, kali ini guru ini kembali, dan Anda terus mempersiapkan formasi kilat. Jika tidak, guru ini akan membunuh Istana Tianxi dan meninggalkannya. Gong Qianqiu berjalan pergi, dan begitu pula semua guru surgawi. Cepat hentikan operasi formasi induksi petir. Memotivasi formasi besar juga menghabiskan banyak vitalitas bagi mereka. Jika Anda melakukannya untuk waktu yang lama,
Ki Anda akan habis, dan Anda akan mati karena kelelahan. Tempat penampungan. Setelah periode pencarian ini, masih belum ada tempat persembunyian yang cocok. Kuncinya adalah Ye Junlin tidak bisa pergi untuk inspeksi jauh. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan wanita misterius itu akan membunuh lagi. Tepat ketika Ye Junlin bingung, orang-orang dari Tian Shifu mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Gong Qianqiu jelas tidak menyangka bahwa Ye Junlin tidak memiliki hubungan dengan Tian Shifu. Setelah Ye Junlin menginjak Hydra, dia bertemu dengan pendeta Tao kecil dalam perjalanan kembali. Orang inilah yang bertanggung jawab untuk menghubungi Ye Junlin kali ini. Pendeta Tao kecil bernama Wen Tian langsung memberitahu Ye Junlin tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ye Jushi, Istana Tianxi sekarang dalam masalah besar. Ini adalah apa yang disebut kematian bibir dan gigi. Tolong dukung Istana Tianxi. Bekerja sama untuk membunuh pemimpin Sekte Qianqiu. Ye Junlin tidak setuju secara langsung, tetapi sedang mempertimbangkan apakah akan menyelesaikan kesulitan dengan cara lain. Bab 3615, Ye Junlin mulai bertindak. Ketika Ye Junlin memikirkannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. 9 dari 10, wanita misterius itu melahap batas atas. Sekarang pergilah ke Tianxi Mansion dan paksa pihak lain untuk menggunakan teknik formasi guntur. Saya takut saya ingin menggunakan Tianlei untuk memadamkan tubuh, sehingga membuat tubuh dan meridian terus menguat. Hal ini dapat meningkatkan batas atas menelan. Menurut Wen Tian, ketika wanita misterius itu pergi, dia mengancam akan datang lagi. Itu berarti bahwa tubuh pendinginan masih jauh dari sempurna. Jadi kamu tidak punya kesempatan. Pemimpin sekte wanita ini memiliki banyak eyeliners. Jika saya mengikutinya dengan gegabah, begitu rumor bocor, dia tidak akan muncul dengan mudah. Saya khawatir akan sulit untuk menariknya keluar pada saat itu. Akan diberitahu pada waktunya. Ketika waktunya tepat, saya akan muncul sehingga saya dapat dipukul dengan satu pukulan. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Wen Tian mengangguk. Selama dia mendapat persetujuan Ye Junlin, maka kunjungan ini akan dianggap sukses total. Ye Junlin, di sisi lain, mengubah pikirannya dengan cepat, memikirkan banyak hal. Karena wanita misterius itu sekarang sibuk menggunakan Sky Thunder untuk meredam tubuhnya, dia pasti tidak punya waktu dan energi untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Kemudian Anda dapat sepenuhnya menggunakan ketiga urat spiritual itu. Pada saat itu, bahkan jika wanita misterius itu berhasil melunakkan tubuhnya, dia pasti sudah kehabisan kekuatan di nadi spiritualnya. Ini dapat dianggap menghancurkan rencana wanita misterius itu, dan pada saat yang sama, kekuatannya juga telah meningkat secara signifikan. Membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja, sebelum itu, Anda masih harus menempatkan Junjun dan yang lainnya. Sebenarnya, Ye Junlin telah memikirkan beberapa opsi alternatif sebelumnya. Tempat yang paling cocok adalah rumah persembunyian. Awalnya adalah rumah aman untuk melawan dampak kebangkitan Reiki. Ada beberapa rumah persembunyian yang sangat rahasia, baik yang tersembunyi di pegunungan yang tertutup salju atau di dasar laut dalam. Wen Tian, karena kita sekarang berada dalam hubungan kerja sama, kamu bertanggung jawab untuk selalu mengawasi pergerakan wanita misterius itu. Begitu ada berita, tolong segera beritahu kerabat dan teman-temanku. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Seharusnya begitu. Wen Tian setuju tanpa ragu-ragu. Dia bahkan memberi Ye Junlin beberapa alat komunikasi rahasia untuk Tian Shifu. Kalau begitu nantikan kerja sama kita yang bahagia. Ini kesepakatan. Keduanya mencapai kesepakatan, dan Wen Tianzi pergi dengan gembira. Ye Junlin juga sedikit lega. Selama rumah guru surgawi dibantu sepenuhnya, maka keselamatan Junjun dan yang lainnya harus dijamin ketika mereka meninggalkan periode waktu ini. Begitu Junjun dan yang lainnya melihat bahaya, atau mendapatkan berita dari Tian Shifu, mereka dapat dengan cepat bersembunyi di rumah persembunyian. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa rumah persembunyian itu tidak bisa dihancurkan,
setidaknya tidak apa-apa untuk menahannya untuk sementara waktu. Segera Ye Junlin mengumpulkan semua orang, tetapi tidak memberi tahu Xiao Feng. Tentu saja, ini juga hasil pertimbangan setelah mendengarkan Suzaku dan yang lainnya menjelaskan apa yang mereka katakan. Sekarang adalah periode kritis, dan setiap poin yang dapat menyebabkan masalah harus dihindari sebisa mungkin. Untuk periode waktu berikutnya, kamu harus selalu memperhatikan berita Wentian. Jika ada yang salah, segera pergi ke rumah persembunyian. Juga, selalu waspada terhadap Duguk Xiao. Selama periode waktu ini, dia memimpin orang mati di dekat base camp. Sado, kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Untuk orang yang mencurigakan di dekat base camp belakangan ini, Ye Junlin menilai bahwa itu mungkin pertanda wanita misterius itu tidak mendukung Tian Shifu untuk menahannya. Karena pihak lain mengaturnya seperti ini, Ye Junlin membuat rencana. Karena itu, Ye Junlin juga sengaja berkeliaran di sekitar base camp dalam beberapa hari terakhir. Beri Duguk Xiao dan wanita misterius di belakangnya sebuah ilusi. Saya tidak bisa bertahan. Anda memiliki kemampuan untuk menyerang. Setelah menenangkan semua orang, Ye Junlin diam-diam meninggalkan base camp. Tidak ada yang tahu di mana itu, bahkan ketika dia pergi. Vena spiritual pertama yang dipilih Ye Junlin adalah yang direncanakan oleh Atlantis. Bab 3616, Tianxi dan Xuanming akan kembali. Adapun Xiao Feng, dia sudah terobsesi dengan melahap semua jenis energi. Saya bahkan tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi Gong Qianqiu. Dia hanya memiliki satu pikiran sekarang, dan itu menjadi lebih kuat dengan cepat. Dengan cara ini, kita akan memiliki lebih banyak hak untuk berbicara di depan base camp dan master. Lalu aku bisa membawa Gong Qianqiu kembali untuk bertemu semua orang lebih cepat. Untuk menahan rasa sakit karena kehilangan untuk sementara waktu, bisakah Anda mendapatkan persahabatan jangka panjang? Setiap kali saya memikirkan waktu ini, Xiao Feng lebih termotivasi untuk berlatih. Selain itu, ia menjadi semakin terampil dalam teknik menelan yang ekstrim, dan kekuatannya memang berkembang sangat pesat. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu telah sepenuhnya mengendalikan Tian Shifu. Kekuatannya terlalu menakutkan, dan Celestial Masters juga telah mempelajari tindakan pencegahan lain untuk membunuhnya. Tapi mereka semua menyerah pada akhirnya, karena tidak ada kepastian. Jadi Gong Qianqiu hampir saja memerintahkan Tian Shifu untuk mengerahkan Tian Lei untuk meredam tubuhnya. Dalam keputusasaan, rumah Tianxi harus menanggung penghinaan dan menanggung beban. Tentu saja, semua guru surgawi mengerti bahwa setelah pendinginan tubuh Gong Qianqiu selesai, peran rumah guru surgawi akan hilang. Pada saat itu, semua orang di rumah Tianxi harus mati. Mereka hanya berharap Ye Junlin akan tiba seperti yang dijanjikan saat itu. Bantu Tian Shifu untuk selamat dari bencana ini dengan selamat. Kamu meningkatkan kekuatan guntur, dan sekarang kekuatan ini tidak cukup. Gong Qianqiu memerintahkan dengan nada merendahkan. Master surgawi harus melakukannya. Gong Qianqiu sangat puas dengan situasi ini, selama kekuatan-kekuatan guntur dikendalikan dengan tepat. Dia juga tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk berjuang keras setiap saat. Dengan cara ini, Anda dapat menikmati waktu pendinginan yang lebih lama. Klik. Sebuah petir menyambar tubuh Gong Qianqiu lagi. Untuk sementara, lampu listrik mengelilingi, mendesis. Gong Qianqiu menjalankan latihan, dan sambil melindungi jantung, memandu kekuatan Tian Lei untuk terus-menerus meredam tubuh dan meridian. Pendekatan dua arah, pada saat yang sama. Seperti itulah rasanya, luar biasa. Gong Qianqiu sangat menikmati proses pendinginan tubuh. Setiap kilatan petir membuat tubuh Gong Qianqiu semakin kuat. Meridian juga mengalami perubahan kualitatif. Jika dikatakan bahwa meridian di tubuh Gong Qianqiu hanyalah kawat baja. Kemudian setelah tempering Tian Lei yang terus-menerus, ada kecenderungan untuk berkembang menjadi batangan baja. Akhirnya, setelah ratusan guntur mendarat, Gong Qianqiu merasa bahwa tempering tubuh hari ini akan mencapai batasnya lagi.
Pendinginan tubuh juga merupakan proses yang panjang dan penting, dan tergesa-gesa saja tidak cukup. Jika tidak, mengejar kecepatan secara membabi buta kemungkinan akan membuat tubuh dan meridian menjadi ekstra keras, tetapi tidak akan memiliki ketangguhan. Dengan cara ini, ketika dia terus melahap kekuatan pembuluh darah spiritual di masa depan, kemungkinan besar tubuhnya akan meledak. Ada perbedaan penting antara kekerasan murni dan ketangguhan. Gong Qianqiu sangat menyadari hal ini, jadi dia sangat sabar. Terlebih lagi, Ye Junlin telah diseret oleh Duguk Xiao sekarang. Anda dapat perlahan-lahan melunakkan tubuh Anda tanpa khawatir. Ketika pendinginan selesai, dia akan dapat melahap pembuluh darah super spiritual dari alam abadi. Pada saat itu, Gong Qianqiu-nya akan menjadi lebih tak terkalahkan. Ayo pergi ke sini hari ini. Gong Qianqiu jelas merasakan perubahan pada tubuh dan meridiannya. Menurut perkiraannya, tubuh pendinginan harus hampir setengah selesai. Semua orang di Tianxi Mansion menghela nafas lega. Tampaknya iblis wanita ini belum berhasil membuat tubuhnya marah. Ini akan menyelamatkan hidup Anda untuk sementara. Gong Qianqiu pergi dengan bangga. Dan Wentian juga memberitahu Junjun dan yang lainnya tentang informasi di sini secara real-time. Dewa Surga. Pembicara sementara menghadapi Zen Moshi yang panik pada saat tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, berita datang dari Tianxi. Mengklaim bahwa penguasa ras alien Xuanming akan kembali. Biarkan mereka membuat semua persiapan pertahanan selama waktu ini. Pada saat yang sama, mereka mengatakan telah menemukan dunia legendaris. Di dalamnya ada master super yang bisa menghancurkan dunia. Dan legenda yang tercatat dalam buku kuno Zen Moshi sebenarnya semua pergi ke dunia ini. Dan di sini, kekuatan asli mereka dianggap sebagai level terendah dari keberadaan. Pembicara sementara Shen Tianjian terkejut dan terpana. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Bab 3617, Fitur Sekte Qianqiu. Pembicara sementara Shen Tianjian masih terlalu terkejut untuk berbicara. Dia terus menunduk melihat pesan dari Tianxi. Setelah sekian lama, Tianxi dan Xuanming masing-masing bergabung dengan Sekte Super di dunia legendaris. Kekuatan Sekte Super ini juga tidak terbayangkan. Sekarang Xuanming telah mengetahui bahwa ras alien Xuanming telah dihancurkan, dan dia akan kembali untuk membalas dendam. Bagaimana ini bisa bagus? Pembicara sementara Shen Tianjian mengerutkan kening pada kata, Cuan. Kembalinya Xuanming bukanlah hal yang baik untuk Zen Moshi. Sekarang Qianqiu Jiao mengincar harimau, dan ada Duguk Xiao di antara mereka. Jika Xuanming kembali, kemungkinan besar dia akan bergabung dengan Sekte Qianqiu. Pada saat itu, bukankah Zen Moshi tidak memiliki perlawanan? Namun, ucapan Tianxi selanjutnya membuat pembicara sementara itu menghela nafas lega. Jangan khawatir, saya tidak hanya akan menyaksikan kehancuran divisi penindas iblis, dan saya akan segera kembali ke divisi penindas iblis. Segera setelah itu, Tianxi juga menyatakan bahwa dia tidak sendirian dalam kepulangannya kali ini. Dan kembali dengan kekuatan beberapa dunia legendaris. Tianxi mengatakan bahwa tidak ada tindak lanjut. Tentu saja, ini cukup untuk menstabilkan hati militer untuk utusan sementara Shen Tianjian. Dia segera memberitahu manajemen senior Zen Moshi bahwa Tianxi akan kembali dengan kekuatan. Ada keributan di aula konferensi. Aku takut dunia ini akan benar-benar kacau. Begitu kekuatan legendaris di dunia muncul, itu pasti akan memicu badai berdarah. Bahkan jika kita bisa mencoba yang terbaik untuk menahan, tetapi iblis pembunuh Xuanming, bagaimana mungkin? Apakah kamu mau menyerah? Apa yang kamu takutkan? Xuanming membawa kembali kekuatan besar, dan Tianxi juga mengembalikan kekuatan besar. Apa yang harus kita takuti? Di mata Ye Junlin lagi, Zen Moshi campur aduk. Tapi masih sangat menantikan kembalinya Raja Surga. Akhirnya, saya tidak harus menjalani hidup saya dengan hati-hati. Sisi lain, mata dan telinga Sekte Qianqiu tersebar di banyak kekuatan. Berita bahwa Tianxi dan Xuanming akan kembali segera mencapai telinga Duguk Xiao. Ini sangat bagus.
Guguk Xiao sangat bersemangat. Baginya ini adalah hal yang hebat. Ayah biologis telah berlatih di dunia legendaris untuk waktu yang lama, dan kekuatannya jelas tidak seperti dulu. Ditambah dengan guru Gong Qianqiu, dia benar-benar menyapu semua yang ada di dunia ini. Terutama ayah kandung Xuan Ming tidak kembali sendirian, tetapi juga membawa kekuatan super dari pasukan di belakangnya. Ini sama saja dengan menambahkan sayap pada harimau. Ye Junlin, aku akan mematahkan lehermu dengan tanganku sendiri. Guguk Xiao bergumam pada dirinya sendiri dengan kejam. Dia tidak sabar untuk bertemu ayah kandungnya Xuan Ming sekarang. Pada saat yang sama, Suzaku dan yang lainnya dengan hati-hati mengamati perkembangan situasi. Sambil terus menyelidiki apakah dalang di balik layar adalah Gong Qianqiu. Sebenarnya sangat berguna untuk mengetahui siapa dia, terutama bagaimana dia menjadi begitu kuat. Selama masalah sumber ini ditemukan, banyak pertanyaan dan kebingungan akan diselesaikan dengan mudah. Selanjutnya, dengan mengidentifikasi identitas, Anda dapat membiarkan personel Anda memiliki target yang lebih jelas untuk dijaga. Termasuk personel terkait, tapi juga memperkuat pencegahan. Dengan cara ini, itu dapat dicegah untuk digunakan, dan juga dimungkinkan untuk menghindari terprovokasi sebanyak mungkin. Dalam beberapa hari terakhir, berita datang dari beberapa eyeliners satu demi satu, dan banyak bukti telah diperoleh dengan cepat. Benar saja, mereka yang tidak mati di Paviliun Barat, tanpa kecuali, semuanya adalah murid yang telah berteman dengan Gong Qianqiu. Dan sekarang semua orang ini telah bergabung dengan Sekte Qianqiu. Tidak hanya itu, Paviliun Timur diserang berturut-turut, dan murid-murid yang tersisa juga bergabung dengan Sekte Qianqiu. Dapat dikatakan bahwa agama Qianqiu dengan cepat memperluas kekuatannya. Dan titik ekspansi utama adalah untuk perlahan mengikis kekuatan faksi utama dari divisi setan kota. Bukti kuncinya adalah bahwa orang-orang ini memiliki tanda Qianqiu. Tato naga menelan langit dan bumi. Bab 3618, semakin dekat dengan kebenaran. Ini semua sangat jelas, dan tidak terlalu sulit untuk diselidiki. Lebih banyak berita menyusul. Suzaku dan yang lainnya juga menemukan bahwa Gong Qianqiu termasuk di antara anggota Paviliun Barat yang hampir dibunuh oleh bos. Hal ini sangat penting, dan hampir merupakan bukti yang jelas. Bagaimanapun, Ye Junlin curiga bahwa ada seorang wanita misterius di antara anggota Paviliun Barat pada waktu itu. Selain itu, Suzaku mengetahui bahwa Tuan Gong Qianqiu, Gong Wenqian, dibunuh oleh Gong Qianqiu dan Xiao Feng bersama-sama. Qinglong dan yang lainnya terkejut dengan berita ini. Karena saat itu Gong Wenqian salah dituduh sebagai pengkhianat. Menurut orang yang mengetahui masalah ini, Gong Wenqian membawa banyak murid untuk membunuh Gong Qianqiu pada waktu itu. Adapun mengapa guru dan murid Gong Wenqian dan Gong Qianqiu tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain, detailnya tidak diketahui. Tapi tidak peduli apa, masalah ini berhubungan langsung dengan Xiao Feng. Mungkin petunjuk kunci dapat ditemukan dalam dirinya. Kamu harus bertanya pada Xiao Feng tentang masalah ini. Suke dan yang lainnya mengambil keputusan dan langsung pergi ke Xiao Feng. Pada saat ini, Xiao Feng dengan panik menelan energi spiritual surga dan bumi. Dia sekarang benar-benar terperangkap dalam kegembiraan meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Xiao Feng, apakah kamu membunuh Gong Wenqian? Suzaku bertanya langsung pada intinya. Latihan itu terputus di tengah, yang membuat Xiao Feng sangat tidak senang. Secara khusus, nada seperti nada bersalah semacam ini membuatnya semakin tidak bahagia. Itu benar, aku membunuh Gong Wenqian. Xiao Feng mengakui tanpa ragu-ragu. Hanya saja Xiao Feng tidak menyangka, di luar dugaan, dia justru membunuh Gong Wenqian. Xiao Feng, apakah kamu tahu mengapa Gong Wenqian ingin membunuh Gong Qianqiu? Qinglong bertanya. Xiao Feng berkata dengan mencibir. Gong Wenqian mendengarkan fitnah dan mengatakan bahwa Qianqiu mencuri metode kultivasi Sich Supreme. Tuan yang bingung dan bingung seperti itu sudah mati. Semakin banyak Xiao Feng berkata, semakin marah dia. Ini Gong Qianqiu.
memberitahunya kemudian. Jika Gong Qianqiu benar-benar mencuri teknik kultivasi tertinggi, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Gong Wenqian? Bahkan jika Anda kalah, setidaknya tidak apa-apa untuk mundur, bukan? Melihat bahwa Xiao Feng sangat mempercayai Gong Qianqiu, King Long dan yang lainnya tidak tahu bagaimana membujuknya. Terutama karena kedua belah pihak memiliki pertarungan yang sangat tidak menyenangkan sebelumnya. Bahkan ada kecenderungan untuk menghunus pedang. Xiao Feng, jika kamu memikirkan alasannya, itu mungkin baik untukmu. Suzaku berbalik dan pergi. King Long dan yang lainnya mengikuti di belakang. Xiao Feng mendengus tanpa komitmen dan berkata, itu tidak bisa dijelaskan. Apakah hanya kamu yang tahu cara berpikir? Xiao Feng tentu saja tidak akan percaya bahwa ini adalah strategi Gong Qianqiu. Karena ini adalah apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika Anda ingin membuat rencana pahit, tidak perlu bercanda tentang hidup Anda sendiri. Bukan. Dalam keadaan saat itu, jika dia menunda sejenak, Gong Qianqiu mungkin akan mati. Dan ini juga membuktikan bahwa Gong Qianqiu tidak berlatih latihan Junjun. Jika tidak, bahkan jika mereka kalah, mereka masih bisa mundur di bawah serangan Gong Wenqian. Setelah berpisah dari Xiao Feng, Suzaku dan yang lainnya menemukan tempat terpencil. Suzaku berkata dengan suara yang dalam. Apakah menurutmu Gong Wenqian menemukan beberapa bukti kuat pada waktu itu, dan dibunuh oleh Gong Qianqiu? Tidak mungkin. Gong Wenqian memang dibunuh oleh Xiao Feng, dan ada banyak orang yang mengetahuinya. Jadi tidak mungkin itu semua fitnah. King Long melambaikan tangannya dan berkata. Beberapa orang tiba-tiba terdiam, yang memang merupakan kontradiksi. Setelah merenung sejenak, Suzaku tiba-tiba berkata, bagaimana jika Gong Qianqiu menggunakan semacam skema untuk menciptakan ilusi bahwa Gong Wenqian dibunuh oleh Xiao Feng? King Long dan yang lainnya setuju. Jika Gong Qianqiu cukup kuat, maka dia dapat sepenuhnya mengendalikan tindakan tertentu Gong Wenqian. Apalagi dengan kekuatan Xiao Feng saat itu, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, tidak akan mudah untuk membunuh Gong Wenqian. Bab 3619, Junjun. Jangan sembunyikan. Spekulasi Suzaku sangat mungkin. Ya, jika Xiao Feng sendiri dihitung, dia tidak akan tahu. Belum lagi Xiao Feng tergila-gila dengan Gong Qianqiu, dan kesan yang terbentuk sebelumnya tidak akan buruk. Beberapa orang mengekspresikan posisi mereka satu demi satu, dan wajah Suzaku menjadi semakin serius. Jika seperti yang mereka duga, maka rencana Gong Qianqiu sangat buruk. Karena Xiao Feng jatuh cinta padanya, tetapi pikirannya sangat fleksibel, dan dia ingin terus-menerus membingungkan orang di depannya. Seberapa ketat pengaturan untuk itu? King Long menghela nafas dan berkata, meskipun pada dasarnya kami mengunci Gong Qianqiu, kami masih kekurangan bukti yang substansial. Ya, jika kamu ingin Xiao Feng menyerah sepenuhnya dan bos sepenuhnya mempercayainya, kamu masih harus terus mencari bukti. Terus menyelidiki bukti yang relevan dari Gong Qianqiu. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu terus menggunakan Tianlei untuk memadamkan tubuhnya. Guguk Xiao aktif dalam berbagai kekuatan dengan sekelompok orang mati. Basecamp Zen Moshi dan Ye Junlin adalah yang pertama menanggung beban. Meskipun dia tahu bahwa Tianxi akan kembali, Dugu Xiao masih tidak bermoral. Menurutnya, kepulangan Tianxi juga tidak berdaya baginya. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, tidak mungkin untuk mundur. Terlebih lagi, ayah kandung Xuan Ming sekali lagi menerima kabar bahwa dia akan segera kembali dengan beberapa raja yang kuat di belakangnya. Ini membuat Guguk Xiao lebih percaya diri. Itu hampir mencapai tingkat kesombongan. Dan ketika Guguk Xiao mengobrol di mana-mana, dia secara pribadi mengungkapkan bahwa latihan yang dia lakukan terkait dengan Putri Ye Junlin. Tidak ada tembok yang kedap air di dunia ini. Secara khusus, Suzaku dan yang lainnya selalu memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Gong Qianqiu. Jadi informasi ini dengan cepat ditangkap oleh Suzaku dan yang lainnya.
Suzaku dan yang lainnya segera memutuskan untuk mencari Junjun untuk menentukan situasi. Bagaimanapun juga, ini benar-benar masalah yang sangat penting. Setelah palu itu nyata, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa Gong Qianqiu adalah wanita misterius. Junjun, jika kamu mengingat kembali latihan yang digunakan Duguk Xiao saat itu, seberapa besar kemungkinan itu berasal dari latihanmu sendiri? Suzaku bertanya dengan penuh semangat. Sebenarnya, Junjun sudah lama memikirkan masalah ini. Secara khusus, Duguk Xiao memimpin orang untuk menyerang pangkalan bawah tanah untuk kedua kalinya. Junjun pada dasarnya yakin bahwa dia adalah sisi ekstrim dari latihan yang dia ciptakan sendiri. Suzaku dan yang lainnya sangat bersemangat, ini adalah petunjuk dan bukti yang sangat penting. Mereka tega memberitahu Ye Junlin, tetapi Ye Junlin tidak tahu harus kemana. Bahkan Li Ziran dan Junjun tidak tahu. Yang paling penting bagi kita adalah untuk menentukan siapa yang membocorkan latihan terlebih dahulu, kata King Long dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, selama masalah ini dikonfirmasi, hal-hal lain dapat dengan mudah menemukan banyak keraguan. Bahkan dimungkinkan untuk langsung menyerang Huang Long dan mengunci identitas sebenarnya dari wanita misterius itu. Tetapi saya telah bertanya kepada semua orang yang telah mengajarkan latihan ini, dan tidak ada satupun. Junjun juga sedikit tertekan. Junjun, apakah kamu ingat ketika kamu mengajari Xiao Feng latihan? Suzaku bertanya tiba-tiba. Junjun sedikit terkejut. Dia tidak bermaksud mengatakan ini. Tentu saja dia mengerti arti kata-kata Zuke, dan dia juga cukup curiga pada Xiao Feng. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada bukti konklusif, dan Xiao Feng adalah murid terpenting ayahnya. Di mata orang luar, sampai batas tertentu, kata-kata dan perbuatan Junjun bahkan mewakili sikap Ye Junlin. Oleh karena itu, Junjun umumnya tidak ingin gegabah meragukan orang dalam. Karena sekali ada retak di dalam, akan sangat sulit untuk diperbaiki di kemudian hari. Bahkan mungkin ada konsekuensi yang tidak dapat diubah. Junjun, kamu tidak perlu khawatir. Kami tidak akan memberitahu bos sampai ada bukti yang meyakinkan. Ya, Junjun, masalah ini sangat penting dan harus ditentukan dengan jelas. Sudah waktunya, Junjun, Don jangan menyembunyikannya. Suke dan yang lainnya membujuk dengan keras. Bab 3620, apakah dia sudah gila? Wajah Junjun menjadi semakin serius. Mengingat keselamatan semua orang dipertaruhkan. Dan masa depan Xiao Feng. Junjun mengatakannya tanpa syarat. Tentu saja, Junjun hanya mengatakan perkiraan tanggal, yang jauh lebih awal dari waktu yang diajarkan kepada semua orang secara kolektif. Juga, kakak senior Xiao Feng secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak memberitahu ayah tentang pengajaran latihan. Junjun terus mengingat situasi saat itu, mencoba menjelaskan semuanya sedetail mungkin. Pikiran Suzaku adalah yang paling halus, dan ketika dia mendengar kalimat ini, ekspresinya langsung menjadi serius. Menurut akal sehat, tidak perlu khawatir memberitahu Ye Junlin bahkan jika Anda meminta nasihat Junjun tentang metode kultivasi. Bagaimanapun, Xiao Feng adalah murid bos yang paling berharga. Bastua tidak dapat membantu Xiao Feng dengan cepat meningkatkan kekuatannya, sehingga dia dapat berbagi tekanan untuknya. Pimpin sesegera mungkin dan jadilah diri Anda sendiri. Dan Suzaku dan yang lainnya dengan hati-hati mengingat simpul waktu ini. Tampaknya tak lama setelah simpul waktu itu, krisis muncul sedikit demi sedikit. Pertama, base camp diserang, dan kemudian perampokan ilahi dicuri. Terutama serangan gabungan dari kekuatan multipartai, lebih seperti seseorang berada di belakang layar. Sengaja memprovokasi perang seperti itu. Kemudian, Ye Junlin juga menentukan bahwa di balik semua ini ada bayang-bayang kekuatan pihak ketiga yang misterius. Bahkan tindak lanjut keberadaan alien Xuanming sengaja dipandu oleh seseorang secara diam-diam. Ini secara langsung menyebabkan pecahnya pertempuran divisi penindasan iblis. Sepertinya sekarang musuh baru tumbuh dengan cepat setelah mendapatkan teknik budidaya Junjun. Suzaku memberikan penilaian. King Long juga setuju, menambahkan,
dia benar-benar melakukannya sendiri, dan dia sedang menunggu kekuatannya untuk tumbuh. Semua orang dengan cepat memikirkan wanita misterius yang menyelamatkan Duguk Xiao di depan Ye Junlin. Tentu saja, meski begitu, pihak lain jelas tidak memiliki kepastian. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk membunuh Xiao Feng, untuk menarik perhatian Ye Junlin. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan kesempatan untuk menyelamatkan orang dari bahaya. Alasan mengapa kakak senior Xiao Feng tidak mengizinkanku memberitahu ayahku untuk mengajarinya latihan. Seharusnya karena dia curiga bahwa latihan itu diciptakan oleh ayahnya dan tidak bermaksud untuk menyebarkannya. Tapi senior kakak Xiao Feng tidak berani bertanya kepada ayah dengan gegabah. Jadi dia diam-diam menemukanku dan bertanya tentang isi latihannya. Junjun juga dengan cepat menganalisis. Suzaku dan yang lainnya cukup terkejut. Mereka tidak menyangka Junjun mempertimbangkan level ini di usia yang begitu muda. Harus dikatakan bahwa spekulasi ini sangat logis. Kalau tidak, dalam identitas Xiao Feng, mengapa dia diam-diam bertanya tentang latihan dan khawatir tentang Junjun membuat pernyataan publik? Tidak lebih dari ketakutan bahwa Ye Junlin akan memiliki kesan buruk terhadap Xiao Feng setelah mengetahui hal ini. Jadi sekarang kita hanya perlu memastikan bahwa Xiao Feng membocorkan latihannya, kata Qilin dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan Qilin, selama poin ini dikonfirmasi dengan jelas, semua masalah selanjutnya akan diselesaikan. Tapi sekali lagi, bagaimana membuat Xiao Feng mengatakan yang sebenarnya adalah masalah besar? Lalu tunggu apa lagi? Tanyakan langsung padanya. Ya, sudah waktunya untuk ini, dan tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Lebih baik konfrontasi langsung. Qinglong dan Xuan Wu juga setuju dengan arti Qilin. Lupakan saja. Suzaku langsung memblokir. Menurut sikap Xiao Feng sebelumnya, bahkan jika kita bertanya, itu akan menjadi pertanyaan yang sia-sia. Xiao Feng mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya, dan pengaturannya akan disembunyikan untuk Gong Qianqiu. Bahkan jika kamu mendorongnya dengan tergesa-gesa, dia bahkan mungkin bertarung. Qinglong menghela nafas berat, dan berkata, aku tidak tahu bagaimana orang ini melakukannya. Itu seperti menjadi gila. Yang lain juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Reaksi excited Xiao Feng sebelumnya sangat jelas. Menghadapi tingkat kecurigaan ini sekarang, apakah Anda akan dipaksa berperang? Benar-benar tidak tahu. Namun, semua orang tidak mengharapkannya, dan warna tegas melintas di mata Qilin. Bersambung.